Kemudian penting juga nih, jadi BPJS ini bukan asuransi komersial, jadi pendekatannya adalah pelayanan dasar dan esensial, bukan estetika. Begitu, Kak Ari. Nah, begitu Sobat Popni. Jadi tadi kita menggarisbawahi kalau BPJS ini, jadi tadi pendekatannya adalah pelayanan dasar dan esensial. Sehingga hal-hal yang berbau misalnya tadi ya ada pemasangan behel, terus ada karena bunuh diri itu tidak termasuk ke dalam eh, pelayanan ya Ya, yang ditanggung oleh BPJS, mm-mm. sehingga itu di luar dari BPJS. Betul sekali. Karena itu cenderung ke estetika tadi yang behel, terus Mm-mm. yang lain tadi banyak, tadi ada 21 ya Ya, tadi. betul. Bisa di searching sendiri kalau mau lebih paham ya. Mm-mm. Oke, selanjutnya kita ke pertanyaan selanjutnya mengenai tadi yang terakhir, yaitu solusi kalau kita menunggak iuran. Mm-mm. Ada nggak sih solusi dari BPJS Kesehatan kalau kita menunggak gitu? Mm-mm. Kadang kan kita sudah banyak tunggakannya, akhirnya kita malas membayar Mm-mm. karena sudah banyak. Jadi mungkin Kak Bayu bisa gitu dijelaskan mengenai ada nggak sih solusi untuk tunggakan ini gitu. Ya, jadi untuk peserta yang memiliki tunggakan iuran itu sekarang tidak perlu khawatir lagi kan untuk karena keberatan, misalnya keberatan nih bayar iuran sekaligus karena terlalu banyak. Tenang, karena sekarang ada program rehab, bahkan sekarang sudah new rehab buat 2.0. Jadi tidak hanya peserta mandiri saja yang bisa mengikuti rehab. Sekarang peserta mandiri yang sudah alih segmen itu bisa mengikuti rehab juga kalau dia sebelumnya pernah memiliki tunggakan iuran. Nah, jadi New Rehab 2.0 dari BPJS Kesehatan ini adalah program terbaru dari BPJS Kesehatan yang Hmm, dirancang untuk memberikan kemudahan bagi peserta jaminan kesehatan nasional yang memiliki tunggakan iuran. Ini merupakan versi yang diperbarui ya dari program rehab yang sebelumnya. Jadi inti dari program ini adalah memungkinkan peserta untuk mencicil tunggakan iuran secara bertahap. Nah, jadi bisa mencicil iuran secara bertahap sehingga status kepesertaan mereka bisa aktif kembali dan mereka dapat mengakses layanan kesehatan. Ada poin-poin penting nih di New Rehab 2.0 ini, 2.0 ini. Jadi tujuan utamanya yaitu membantu peserta JKN, terutama dari peserta bukan penerima upah yang menunggak iuran agar dapat melunasi tunggakannya secara bertahap dan mengaktifkan kembali kepesertaan mereka setelah cicilan selesai ya. Jadi target pesertanya itu peserta PWPU atau mandiri yang memiliki tunggakan iuran lebih dari 3 bulan, antara 4 hingga 24 bulan maksimal. Nah, kemudian peserta mandiri yang telah beralih segmen misalnya ke pekerja penerima upah nih, tadinya mandiri terus dia udah kerja menjadi segmen PPU atau dia pindah segmen ke PBI namun masih memiliki tunggakan iuran saat menjadi peserta mandiri, itu juga bisa memanfaatkan program ini. Untuk mekanisme pembayarannya yaitu pembayaran tunggakan dilakukan secara cicilan dengan metode maksimal 12 bulan atau bisa lebih fleksibel hingga 36 bulan untuk kasus tertentu, misalnya peserta yang beralih segmen. Simulasi tagihan cicilan akan memperhitungkan iuran bulan berjalan. Nah, keuntungannya nih, keuntungan kita mengikuti program New Rehab ini, status kepesertaan akan aktif setelah pembayaran cicilan. Ini berarti peserta bisa kembali mengakses layanan kesehatan. Pembayaran tunggakan menjadi lebih ringan dan terjangkau karena sistemnya dicicil. Jadi tidak eh, sulit lah ya karena bisa dicicil. Dan pembayaran tunggakan membutuhkan satu keluarga sehingga peserta tidak perlu mendaftar terpisah untuk setiap anggota keluarga. Nah, untuk cara pendaftarannya ini eh, serta mendaftar program New Rehab dapat dilakukan melalui aplikasi mobile JKN dengan memilih menu
rehab, atau bisa juga melalui Care Center 165 ataupun datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Jadi dengan adanya neurehab ini, BPJS Kesehatan berupaya memberikan solusi yang lebih fleksibel dan terjangkau bagi peserta yang mengalami kesulitan dalam membayar iuran, sehingga akses terhadap layanan kesehatan tetap terjamin. Begitu Kak Ari. Oke, jadi sangat bermanfaat ya adanya New Rehab ini untuk yang sudah menunggak misalnya tadi. Iya bener, jadi nggak ada alasan lagi nih buat Iya, kita benar untuk sekali. masih punya tunggakan iuran nih, karena kita sekarang punya yang namanya program New Rehab. Jadi peserta bisa mencicil tunggakan iurannya, jadi tidak sulit lah itu untuk melunasi tunggakan iuran. Sehingga ini menjadi solusi yang fleksibel ya tentunya untuk dan terjangkau juga bagi peserta Betul. saat mungkin sedang mengalami kesulitan dalam membayar iuran. Betul sekali. Nah, oke sahabat Popmi, mungkin tadi kita sudah sedikit banyak ya membahas mengenai program JKN. Kita mulai dari tadi membahas sejarah ya, sejarah dari BPJS, filosofinya, terus sistem iurannya, kepesertaannya, terus ada juga tadi pelayanannya, hingga ke solusi. Yang terakhir kita bahas yaitu hingga ke solusi tunggakan atau New Rehab ya tadi. Iya, New betul. Rehab 2.0. Nah, tentu harapannya kita sebagai peserta BPJS Kesehatan tentu harus siap dan lebih peduli serta bisa untuk mengedukasi orang-orang di sekitarmu juga ya mengenai program JKN ini, karena program JKN ini sangatlah bermanfaat ya untuk kita sebagai warga negara Indonesia tentunya agar akses layanan kesehatan kita itu semakin baik ya tentunya. Betul sekali. Dan juga ingat sahabat Popmi untuk mendaftar BPJS Kesehatan. Program JKN. Dan ingat kepada sahabat Popmi juga untuk mendaftar program JKN karena daftar itu mudah ya, Iya, mudah mudah sekali. Benar. bayar. Kalau bayar itu tanggung jawab ya, tanggung jawab. Terus menggunakan layanan BPJS ini juga dengan prosedur, ada prosedurnya. Terus gunakan juga mobile JKN. Kita juga ada mobile JKN sebagai asisten digital kamu, sahabat Popmi. Jadi betul. mobile JKN ini sangat penting juga karena di era digital saat ini tentu semua pasti mempunyai handphone tentunya. Betul. Sehingga kalau kita mendownload mobile JKN di Play Store atau App Store ya, tentu mudah untuk dijangkau. Benar, memudahkan kita dalam mendapatkan layanan tentang program JKN. Oke, mungkin sekian ya Kak Bayu, mungkin dari podcast Popmi episode kali ini. Tadi sudah banyak yang kita bahas mengenai program JKN. Kepada sahabat Popmi tadi dengan telah menonton atau mendengarkan podcast ini bisa paham mengenai program-program JKN tentunya. Ya, mungkin jika ada yang ingin ditanyakan bisa tulis di kolom komentar, nanti kita akan bantu menjawab. Oke, mungkin terima kasih ya Kak Bayu sama-sama untuk Kak Ari. Waktunya ya di hari ini sudah menyempatkan untuk menjadi narasumber kita. Selanjutnya mungkin kita beraktivitas seperti biasa. Mungkin sampai ketemu di episode selanjutnya. Sobat Popmi, tetap sehat, tetap cerdas, dan jangan lupa kita kuat karena saling membantu. Salam sehat dan dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.